Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurman, nomor induk mahasiswa 23102489987. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan Dia jualah kita dapat berkumpul di mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza ARM HUM. Langsung saja kita pada pembelajaran bab 4 ini dengan judul Sarana Berpikir Ilmiah. Sarana berpikir ilmiah. Pada presentasi kali ini kita membahas pada dua, yaitu bahasa dan matematika. Berpikir secara ilmiah memiliki manfaat dalam membantu manusia dalam mendapatkan pengetahuan yang baru sebagai jaminan keberadaan hidupnya. Berpikir secara ilmiah maksudnya menjadikan manusia terus-menerus melakukan pengembangan dirinya dalam bidang pengetahuan. Sarana berpikir ilmiah diantaranya adalah bahasa, matematika, statistik, dan logika. Bahasa. Bahasa adalah salah satu bentuk komunikasi yang digunakan manusia. Bahasa memiliki fungsi yang penting dan menjadi suatu hal yang lumrah melekat pada keseharian. Di suatu sisi, bahasa memberikan pengaruh yang sangat besar dan masuk ke dalam salah satu pembeda manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Bahasa menurut ahli. Menurut Walija tahun 1996, bahasa adalah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Fungsi bahasa menurut ahli. Graf tahun 2004 mengungkapkan bahwa bahasa mempunyai 4 fungsi umum, yaitu 1. Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. 2. Sebagai alat komunikasi. 3. Alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. 4. Alat mengadakan kontrol sosial. Peran bahasa dalam ilmu. Peran bahasa dalam ilmu erat hubungannya dengan aspek fungsional sebagai media berpikir dan media komunikasi. Sebagai alat komunikasi, artinya dengan tidak adanya bahasa, komunikasi juga tidak akan ada. Jika tidak berkomunikasi, kehidupan bersosialisasi tidak dapat berjalan. Oleh karena itu, manusia tidak bisa dikatakan makhluk sosial dengan tidak adanya bahasa. Sebagai alat interaksi, semua yang berhubungan dengan komunikasi tiada terhindar dari bahasa. Contohnya, ketika meraih ilmu pengetahuan dengan pikiran sistematis. Dalam kata lain, dengan tidak adanya keahlian berbahasa, manusia tidak bisa melakukan aktivitas secara teratur dan sistematis dalam berpikir. Menurut Bahtiar tahun 2004. Matematika. Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, bangun ruang, dan perubahan-perubahan yang ada pada suatu bilangan. Di abad ke-20, semua aspek dalam hidup setiap orang telah memanfaatkan ilmu matematika, baik dalam bentuk yang simpel seperti berhitung, ataupun dalam bentuk kompleks, misalnya perhitungan yang dilakukan oleh antariksawan. Dalam filsafat modern, ilmu matematika juga digunakan. Ilmu-ilmu sosial banyak menerapkan matematika sebagai psikometrik, ekonometri, sosiometrik, dan lainnya. Begitu, bisa juga disampaikan bahwa kegunaan matematika luasnya sama dengan fungsi bahasa yang memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan, menurut Surya Sumantri tahun 2001. Tujuan pembelajaran matematika yaitu untuk melatih perkembangan dan kecerdasan otak,
untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Karakteristik matematika: 1. Memiliki objek kajian abstrak. 2. Berpola pikir deduktif. 3. Konsisten dalam sistemnya. Kemampuan matematika terdiri atas pemahaman konsep, berpikir, kreatif, kritis, mampu memecahkan masalah matematik. Contoh penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari: menghitung berat benda, mengukur jarak dan kecepatan, menghitung waktu, membangun rumah. Sarana berpikir tersebut pada dasarnya adalah unsur yang mempermudah aktivitas ilmiah dalam segala tindakan yang dilaksanakan. Pada tindakan tertentu akan memerlukan sarana ilmiah tertentu juga. Demikianlah presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmi Suryaningsih, nomor induk mahasiswa 2310248984. Saya dari kelompok 5 akan membahas tentang sarana berpikir ilmiah dengan materi statistik dan logika dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hasna Faiza ARM Hum. Statistik menurut Jajan tahun 2000 adalah kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau kuantitatif maupun tidak berwujud angka atau kualitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan mengembangkan prinsip-prinsip metode dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan data angka, penyusunan atau pengaturan data angka, penyajian atau penggambaran data angka, penganalisisan data angka, penarikan kesimpulan, pembuatan perkiraan, dan penyusunan ramalan secara ilmiah. Selanjutnya, tujuan pengumpulan data statistik. Yang pertama, tujuan praktis. Tujuan praktis adalah alternatif yang sedang dipertimbangkan, sudah diketahui paling tidak secara prinsip di mana konsekuensi dalam memilih salah satu alternatif dapat dievaluasi berdasarkan serangkaian pertimbangan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, tujuan keilmuan, pengambilan suatu keputusan yang konsekuensinya sama sekali belum diketahui. Penerapan statistika. Yang pertama dalam bidang manajemen. Misalnya, membantu para manajer mengambil suatu keputusan dalam keadaan tidak tentu. Yang kedua, bidang pemerintahan. Mengumpulkan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan kepentingan negara. Misalnya, data pajak, kekayaan, dan kependudukan. Berikutnya di bidang sosial. Mampu memberikan informasi tentang berbagai hal dengan ongkos yang cukup murah. Misalnya, besarnya penghasilan dan tabungan. Kemudian di bidang biologi, banyak membantu dalam bidang genetika. Selanjutnya di bidang purbakala, membantu menggabungkan gambar dari pecahan periuk yang digali dari dalam tanah. Materi berikutnya adalah logika. Pengertian dari logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Selanjutnya,
aturan cara berpikir yang benar. Yang pertama, cinta terhadap kebenaran diwujudkan dalam bentuk kerajinan kejujuran, siap menerima kebenaran meskipun berlawanan dengan keinginan. Kemudian, ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda kerjakan dan Anda katakan. Berikutnya, buatlah distingsi atau perbedaan dan pembagian atau klasifikasi yang semestinya. Kemudian, aturan cara berpikir yang benar selanjutnya adalah cintailah definisi yang tepat. Kemudian, ketahuilah dengan sadar mengapa kita membuat suatu kesimpulan. Yang terakhir, hindari kesalahan-kesalahan dengan segala upaya, tenaga, serta kenalilah jenis, macam, dan nama kesalahan dan sebab-sebab kesalahan pemikiran itu. Klasifikasi mengemukakan hubungan tentang objek dalam norma yang mencakup pengertian lebih atau kurang dibanding dengan objek lain. Misalnya, objek ini lebih panas dibanding dengan objek itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.